Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Di sini kami ingin mengoperasikan Jahir. Ini adalah soal yang akan kami masukkan ke dalam Jahir. Yang pertama-tama itu kita membuat data baru. Nama perusahaannya itu CV Abadi Sejahtera. Alamat perusahaannya di Jalan Pangeran Antasari. Kota Jakarta, Negara Indonesia. Dengan kode pos 36120. Kan. Di sini tuh periodenya itu di bulan Januari tahun 2022. Agustus. Periodenya di bulan Agustus, Bli. Iya. Agustus. Ini KDB-nya kita save ya. Di sini kita lanjutkan, kita proses. Bidang usaha di usaha furniture. Benar Jasa tuh, umum. jasa umum ya? Anu jasa umum sih, klik. Ini dia. Lanjutkan. Ya. Ini kita klik OK. Ininya IDR, lanjutkan. Ininya 14.500. Selesai. Transaksi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita mengganti nama-nama data. Pertama kita pencet dulu data. Nah, nanti terus muncul itu apa garis 3 daftar data. Kita pencet. Nah, selanjutnya kita switch mode biar lebih jelas. Lalu kan nama-nama datanya belum sesuai sama soal-soal kita. Nah, kita ganti-ganti dulu. Pertama hutang usaha. Kalau jika udah ada tidak usah diganti. Coba Ron cari hutang usaha.
Nah, itu utang usaha. Nah, boleh diganti, Ron, jadi utang usaha. Nah, kita ganti jadi hutang usaha. Di Selanjutnya direkam. Terus yang kedua hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang diganti nama akunnya menjadi hutang Bank BRI. Yang hutang itu atas, Ron. Nah, itu utang utang bank, utang bank, utang bank. Yang hutang bank. Nah, ya hutang bank diganti menjadi hutang Bank BRI. Rekam. Selanjutnya hutang bunga. Hutang bunga, Ron. Cari hutang bunga. Kalau nggak ada, boleh ganti aja, Ron. Yang mana gitu. Yang dihutang. Ya, yang hutang itu boleh diganti tuh. Menjadi hutang bunga. Lalu Prive, Ron, Prive. Jika nggak ada, boleh ganti aja, Ron. Kalau Prive. Prive di kepala tiga, Ron. Di kepala tiga. Atas coba, Ron. Atas. Di kepala tiga, Ron. Kepala tiga. Bikin baru aja, Ron. Nah, kalau tidak ada, bikin baru aja. Boleh bikin baru. Di itu ininya modal. Prive. Klasifikasinya. Modal, Ron. Pakai tab, Ron. Biar kelihatan atau nggak pakai atas kanan kiri di keyboard. Nah, cari modal. Nah, ya modal terus nama Prive. Kam. Selanjutnya pendapatan iklan di kepala 4, Ron. Pendapatan usaha. Kepala 4, Ron.
pendapatan jasa tuh boleh diganti tuh jadi pendapatan iklan. Terus beban iklan, Ron, beban iklan di kepala 6. Beban iklan aja. Terus umum, beban bunga, Ron, beban bunga di kepala 6. Nah, beban lain boleh diganti tuh, Ron. Beban lain jadi beban bunga. Nah, oke, rekam. Udah, di soal cuma sampai situ. Lalu selanjutnya tutup, Ron. Selanjutnya kita masukkan data nama alamat. Memasukkan apa penyetor. Pertama kita coba buka data nama alamat lalu tambah data. Pertama ini tipenya customer, pelanggan umum. Namanya pelanggan umum. Lalu tipenya dia personal. Itunya tipenya customer, nah ya personal. Nah, lalu kita buat baru, jangan direkam dulu, tapi buat baru karena masih ada lagi. Lalu kedua itu jenisnya vendor, toko anugerah namanya. Tipenya vendor, jenisnya company, PT Anugrah. Nah, sudah direkam, Ron. Lalu kita soalnya pemilik usaha, tipenya tipenya other, jenisnya personal. Namanya pemilik usaha. Baru lagi, Ron. Lalu selanjutnya Bank BRI. Bank BRI tipenya other company. Tipenya others terus jenisnya company, benar. Kita buat baru lagi, Ron. Selanjutnya bagian umum, employee, namanya bagian umum. Buat baru lagi, Ron. Selanjutnya bendahara, employee juga. Oke, rekam. Sudah cukup rekam. Itu penjelasan dari saya untuk mengenai data-data nama alamat dan data rekening. Lalu selanjutnya jurnal-jurnal akan dilanjutkan oleh eh, Rafli. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya Rafael Farezi dengan NIM 2210102557 ingin menjelaskan tentang transaksi selama bulan Agustus. Di sini soalnya itu tanggal 1, Tuan Tony sebagai pemilik menyetor uang 10 juta sebagai modal usaha secara tunai ke CV Abadi Sejahtera. Nah,
Kita di sini ke kas dan bank. Lalu ke kas masuk. Tambah. Nah, ini kita udah masuk ke kas masuk ya. Akun kasnya kita ganti dengan kas. Karena tadi Bapak Tony itu makainya uangnya tunai ya. Terus darinya kita pencet nih yang kata bintik-bintik nih. Nah, pemilik usaha. Kita pencet pemilik usaha. Nah, oke. Nah, kita lihat nih tanggalnya tanggal berapa. Di sini tanggalnya tanggal 1 Agustus 2021. Nah, itu 2022 aja nggak apa-apa karena tadi si Ron salah. Nah, oke. Kita pencet kodenya. Kita masuk ke modal di store. Cari modal di store. Kita cari lama-lamain, kita cari dulu. Nah, ini udah ketemu, kita klik ya. Oke, kita klik. Lalu kita masukin nilainya. Tadi Tuan Tony 10 juta ya mintanya. Nah, kita masukin 10 juta nilainya. Oke, langsung klik di sebesarnya tuh. Nah, kita cek lagi semuanya udah benar, langsung kita rekam guys ya. Nah, udah ya. Kita batal. Kita baca soal. Tanggal 2 membayar tagihan listrik bulan Agustus sebesar 60.000 secara tunai. Kita ke kas keluar. Ya, tambahkan data. Nah, akun kasnya itu tadi secara tunai berarti dengan kas. Oke, lanjut lagi. Penerimanya kita pencet dulu. Penerimanya kita pencet. Nah, ini kita pencet bagian umum ya. Ini kita pencet bagian umum. Kita pencet oke aja langsung. Nah, kita jangan lupa nih tanggalnya. Tanggal 2 Agustus. Kita masukin tanggalnya. 2 Agustus. Oke, kita lanjut lagi. Membayar tagihan listrik ya. Oke. Kita masuk ke kode. Kita bikin, bentar coba kita cari dulu. Biar beban listrik coba. Kita bikin baru aja langsung. Bikin baru aja. Ya kita bikin baru, ini beban operasional bukan. Kita beban ini aja. Beban lainnya. Coba bawa lagi. Bawa. Pendapatan modal, pendapatan jasa. Beban operasional lain aja deh, nggak apa. Ya. Nah, kita ganti dengan listrik, beban listrik.
Beban listrik, air dan telepon aja. Beban listrik, air dan telepon. Nah, kita rekam. Nah, kita pencet. Oke. Kita masukin nilainya. Nilainya itu dia 60.000. Langsung kita masukin nilainya. Nah, ini memonya nih kita ganti ya. Ini kita ganti menjadi membayar tagihan listrik. Memonya kita ganti. Lalu sebesarnya ini kita pencet. Nah, kita cek semuanya apakah sudah benar dengan yang di soal. Kita cek lagi. Oke, udah benar dan kita rekam aja langsung. Oke, kita lanjut ke soal lagi nih. Tanggal 5 membeli perlengkapan berupa meja kayu secara tunai seharga 400. Nah, ini kita ke kas keluar lagi. Karena kita membeli, pastinya kita pakai kas secara tunai soalnya. Oke, ini ke kas juga, akun kasnya, kas. Penerimanya, ini bagian umum juga. Oke. Tanggalnya jangan lupa nih. Tadi tanggalnya tanggal 5 Agustus. Oke, kita masuk ke kode dulu. Kita cari peralatan di sini. Perlengkapan, bentar. Perlengkapan, sorry. Perlengkapan. Ini nggak ada sih perlengkapan. Nah, kan nggak ada. Bikin baru aja. Bukan beban. Atas lagi. Kita cari. Bentar. Terus. Ini udah bentuk ya. Jadi kalau perlengkapan itu dia harta tetap terwujud aja lah. Kalau nggak harta lainnya juga nggak apa-apa. Nah, kita masukin perlengkapan. Tulis. Rekam. Oke, kita klik OK aja. Waduh, kodenya 1 doang nih. Ntar kita masuk kode lagi. Ini ada yang salah nih. Edit. Nah, itu harta lainnya jangan harta lainnya berarti. Harta tetap terwujud aja. Ya. Kenapa nih? Oke, lanjut aja lah, nggak apa ya. Oke, nilainya ini 400. Bisa digeser ya? Oke. Itu 400 apa 400 perak? Kurang 0. Nah,
Oke, kita pencet sebesarnya. Langsung rekam aja. Nggak apa-apa. Langsung rekam aja. Oke. Dan ini soal keempat ya. Tanggal 8 membeli peralatan berupa mesin pemotong kayu dengan harga 1.800.000 dari toko Anugerah secara kredit nih. Secara kredit. Kita masuk ke harta tetap, ke pembelian apa ya? Kita cari dulu ya, harta tetap. Pembelian. Bukan, berarti penjualan. Wah, ada delay ya. Kita ke buku besar mungkin. Data-data deh kayaknya. Data-data. Nah, data harta tetap. Nah, kita masuk ke data harta tetap. Nah, ini kita membeli apa tadi itu? Kita membeli mesin pemotong kayu. Nah, kita berarti ketik mesin pemotong kayu. Mesin pemotong kayu. Nah, kayu. Nah, kelompoknya kita cari kelompoknya. Berarti mesin dan peralatan. Bentar, ini berapa tahun ya? Dari 8, ya sama 4 tahun. Langsung aja. Nah, tanggal pembelian ini tanggal 8. 8 Agustus 2022. Nah, harga beli. Harga belinya ini dia 1.800.000. Karena di soal nggak ada nilai residunya, maka kita kosongin aja. Langsung kita rekam aja. Bener gitu 1.800.000. Nah, aman. Oke, kita ke tambah. Kita ke, nah itu udah ya. Udah masuk. Nah, tanggal 5, kita soal nomor 5 itu dijelasin kepada Haris lagi. Silakan Haris. Oke, untuk tanggal 5, untuk soal nomor 5 itu tanggal 10 CV Abadi Sejahtera mendapatkan pinjaman dari Bank BRI sebesar 10 juta secara tunai. Berarti kita masuk ke kas Bank, lalu kita masuk ke kas masuk. Karena dia ini apa? Karena dia mendapatkan secara tunai pinjaman. Lalu tambah data, non, itu di oke saja. Di kas masuk, Ron, tutup dulu. Itu dibatalin dulu, masih nge-lag. Nah, masuk kas masuk. Nah, di kas masuk, kita akunnya itu akun kasnya ganti ke kas, yang dari bank. Lalu dari Bank BRI. Nah, oke. Untuk memonya pinjaman dari Bank BRI. Terus nama akunnya utang Bank BRI. Di bawah nama akunnya utang Bank BRI. Kodenya boleh pencet, Ron. Kodenya kepala 2. Yang tadi udah ditulis tuh hutang Bank BRI. Atas, Ron, atas, Ron. Nah, ya, hutang Bank BRI. Nah, rekam. Nah, nilainya itu
nilainya itu sebesar 10 juta. Diupdate dulu. Nah, oke. Nilainya sebesar 10 juta. Nah, nilainya sebesar 10 juta. Nah, sebesarnya tulis dulu. Lalu tanggalnya 10 Agustus 2021. Oke, jika sudah benar, lalu kita klik rekam. Nah, selanjutnya tutup dulu, Ron. Tutup dulu. Selanjutnya, soal nomor 6. Tanggal 16 membayar tagihan air sebesar 100.000 secara tunai. Berarti kita ke cash in bank lagi, Ron. Terus ke kas keluar, tambah data. Nah, ya. Akun kasnya itu dari kas, bukan ke bank. Penerimanya itu bagian umum. Terus terus memonya membayar tagihan air. Kode akunnya itu listrik, air, dan telepon. Di kepala 6, Ron. Atas. Nah, ya oke. Har itu nilainya itu sebesar 100.000. Tanggalnya tanggal 16/8/2021. 100.000. Kita klik rekam. Lalu untuk melihat data-data jurnal yang sudah kita rekam tadi, kita bisa melihatnya di laporan, di Bluron, di laporan. Lalu kita bisa lihat di buku besar dan daftar jurnal semua transaksi. Kita lihat apa saja. Nah, itu semua transaksi yang tadi kita sudah rekam akan muncul di laporan buku besar transaksi. Oke. Halo, saya Ahmad Afrianto dengan NIM saya 2210102048. Di sini saya akan melanjutkan dari transaksi sebelumnya. Pertama-tama kita masuk ke data kas bank dulu, yaitu kita masuk ke kas keluar. Di sini kita akan menambah data akun kasnya, kita ganti menjadi dari bank menjadi kas, penerimanya yaitu bendahara. Di sini tanggalnya 17 Agustus 2021. Di sini kita akan membayar gaji karyawan. Kita cari akunnya dulu. Akunnya gaji karyawan. Setelah itu kita masukkan nominalnya. Nominalnya itu 78.000. Kemudian kita cek apakah sudah benar. Kalau sudah benar, kita langsung rekam saja. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Kita cek batal atau keluar.
transaksi berikutnya kita akan masuk ke kas masuk. Pertama-tama kita masuk ke data dulu. Kita ganti akun kasnya menjadi dari bank jadi kas. Di sini datanya kita masukkan pelanggan umum. Tanggalnya masih sama yaitu 17 Agustus. Memonya kita isi dengan penerimaan pendapatan pembelian lemari. Nah, kode akunnya kita isi kode akun pendapatan mebel. Nih, pendapatan jasa mebel. Kita isi dengan nilainya itu 1 juta. Kalau sudah kita tinggal rekam. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi kas keluar. Di sini kita akan membayar hutang kepada toko Anugrah. Tanggalnya itu 20 Agustus 2021. Nah, kode akunnya itu kode akun hutang toko. Ini kita masuk ke nilainya itu 1.800.000. Oke, sudah benar. Kalau sudah benar kita pencet rekam. Oke, kita keluar. Sekian dari saya untuk transaksi berikutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Oke, terima kasih. Saya Rosi Ramadhani Sulaiman, NIM 22101020047 akan melanjutkan nomor 10. Tanggal 24 membayar sewa kios untuk 1 tahun sebesar 240.000 secara tunai. Klik Cash and Bank. Lalu klik tambah pada kas keluar. Pilih akunnya kas. Penerima bagian umum employee. Lalu tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 24 bulan 8 2021. Memo membayar sewa kios. Membayar sewa kios selama 1 tahun. Lalu klik kode, cari sewa dibayar di muka. Harga nilainya 240.000. Klik kolom yang di bawah tanggal sebesar. Lalu rekam. Batal. Selanjutnya nomor 11 tanggal 30 diterima uang secara tunai sebesar 2.500.000 dari pendapatan iklan. Buka Cash and Bank. Klik tambah pada kas masuk. Pilih akunnya kas.
darinya pelanggan umum customer. Tanggalnya kita ganti jadi tanggal 30 bulan 8 2021. Klik kode pendapatan iklan. Memonya kita ganti menjadi penerimaan pendapatan iklan. Penerimaan pendapatan iklan. Nilai 2.500.000. Klik rekam. Klik sebesar. Klik rekam. Lalu batal. Selanjutnya, tanggal 31, Tuan Tony mengambil uang sebesar 92.000 untuk keperluan pribadi secara tunai. Buka cash and bank, klik kas keluar, klik tambah pada kas keluar, nama akun kas, penerima pemilik usaha orders, lalu kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 31 bulan 8 2021. Memonya menjadi pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Klik kode Prive. Dengan nilai sebesar 92.000. Klik sebesar, lalu rekam. Batal. Selesai. Itu penjelasan video Zahir dari kelompok kita secara singkat dari kelompok 1 dengan saya Haris Novian dengan NIM 2210102064. Selanjutnya dengan saya Rodri Cara Girsang dengan NIM 2210102042. Dengan saya Raffi Farezi dengan NIM 57. Dengan saya Rosi Ramadhani Sulaiman dengan NIM 2210102047. Dengan saya Ahmad Afrianto dengan NIM saya 2210102048. Terima Dari kasih kelompok kami. telah menonton video ini. Sekian dari kelompok kami. Kami mengundurkan diri. Dadah semua. Makasih. Dadah.